Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Sempat amblas Jalimbar Krui Bengkulu, ruas jembatan Lai sudah bisa dilalui. Jalan lintas barat atau Jalimbar ruas Krui Bengkulu, tepatnya di jembatan Wailai, Kecamatan Karya Penggawa, pada Senin 14 November 2022 sudah bisa dilalui kembali. Kasat Lantas Polres Lampung Barat, Ibtu David Pulner mengatakan, penanganan darurat di Jembatan Lai selesai dilakukan oleh pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional bersama dengan pihak terkait pada Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Menurut David, arus lalu lintas di Jembatan Lai sudah kembali normal dan bisa dilewati kembali. Ia mengatakan arus lalu lintas di Jembatan Lai menggunakan sistem satu jalur. Dikatakannya juga saat ini pihaknya terus berjaga untuk mengatur arus lalu lintas di Jembatan Lai. Meskipun sudah bisa dilalui, David mengimbau pengendara agar selalu berhati-hati dan waspada saat melintas di wilayah tersebut. Diberitakan sebelumnya, Polres Lampung Barat mengimbau agar pengguna jalan yang melintas di Jalimbar, ruas Krui Bengkulu untuk beristirahat sejenak karena jalan yang akan dilalui saat ini sedang dilakukan perbaikan. Hal tersebut dikatakan oleh Kapolres Lampung Barat, AKBP Heri Sugeng Priyanto, didampingi oleh Kanit Gakum Polres Lampung Barat, Ibda M. Jailani, kepada Tribun Lampung pada Minggu 13 November 2022 malam. Dikatakannya untuk mengatasi kemacetan yang sudah mengular cukup panjang, di Jalimbar tersebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres Tanggamus untuk mengimbau pengguna jalan agar beristirahat sejenak. Sebab Jalimbar ruas Krui Bengkulu sedang dilakukan perbaikan akibat material serta alat berat sedang menuju lokasi dari kubu perahu. Selanjutnya, pihaknya juga sudah menertibkan kendaraan yang terlanjur terjebak kemacetan di Jalan Jembatan Lai. Diketahui amblasnya jalan lintas barat Krui Bengkulu disebabkan hujan deras yang mengguyur di daerah setempat sejak Sabtu 12 November 2022 hingga Minggu 13 November 2022. Akibatnya, arus lalu lintas antar Provinsi Lampung dan Bengkulu sempat lumpuh total. Berita selanjutnya, viral pemotor masuk tol Lampung masuk lewat gerbang Bakauheni Selatan. Pemotor tanpa menggunakan helm masuk ke jalan Trans Tol Sumatera kilometer 10 hingga 20 Bakauheni, Lampung Selatan pada Minggu 13 November 2022. Pemotor yang mengenakan jaket hitam, celana hitam, dan sepatu hitam tanpa helm tersebut masuk ke jalan tol dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berwarna hitam tanpa nomor polisi. Pemotor masuk ke dalam tol tersebut direkam langsung oleh akun Instagram @nadia_r_nadia dan sempat viral di media sosial. Perekam sempat membagikan ceritanya di Instastory. Wartawan Tribun Lampung pada Minggu malam pun langsung mengkonfirmasi ke akun Instagram @nadia_r_nadia melalui direct messenger atau DM. Pengunggah video bernama Ernadia Putri mengatakan pemotor masuk ke jalan tol dilihatnya bersama keluarganya sekira pukul 16:36 waktu Indonesia Barat. Saat ditanya kronologi pemotor masuk ke jalan tol, Ernadia tidak tahu persis. Ia mengatakan pemotor masuk tol dilihatnya saat melintas sekitar kilometer 10 hingga 20. Menurutnya, ia bersama dengan keluarga dari Pulau Jawa ingin pulang ke Metro dan terkejut saat melihat ada pengendara motor yang masuk ke jalan tol. Branch Manager PT Hutama Karya Ruas Bakauheni Terbanggi Besar, Hanung Hanindito mengatakan, pemotor yang masuk ke dalam jalan tol saat ini sedang dimintai keterangan oleh petugas.
Ia melanjutkan, pemotor yang menggunakan motor Vario hitam saat ini sedang ditahan di Polisi Jalan Raya Polda Lampung. Hanung menjelaskan, pemotor nekat masuk jalur tol dengan mengakali sistem operasional gerbang tol, yakni dengan menempel pada kendaraan lain yang akan masuk ke jalan tol. Hanung mengatakan pemotor menempel sangat dekat dengan kendaraan lain sehingga berhasil menghindari mata kamera pengintai atau CCTV. Belum terjelaskan alasan pasti mengapa pemotor tersebut nekat melakukan hal tersebut. Adapun pemotor tersebut dijelaskan Hanung masuk ke ruas tol melalui gerbang Bakauheni Selatan. Ia juga menyebut pemotor itu adalah pengendara belum cukup usia atau baru berusia 17 tahun. Karena masih 17 tahun maka sudah ditindak dengan pemanggilan terhadap orang tuanya. Berita selanjutnya, dua warga pemanggilan Natar tewas tenggelam di embung. Dua warga tewas tenggelam di sebuah embung di Desa Pemanggilan Natar, Lampung Selatan pada Minggu 13 November 2022. Dua korban tenggelam adalah R berusia 11 tahun, warga perumahan Asifa Desa Pemanggilan, dan Bayudin berusia 25 tahun, warga Dusun Marga Kaca Desa Pemanggilan Natar, Lampung Selatan. Kejadian dua warga tenggelam diketahui terjadi sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kejadian itu bermula ketika R sedang mandi di embung persis di belakang sebuah pabrik arak. Sementara Bayudin saat itu sedang memancing di embung bersama dua rekannya. Tak lama korban Bayudin melihat korban R tenggelam. Bayudin langsung berusaha menolong R, namun tubuh Bayudin justru ikut tenggelam. Karena tubuh kedua jenazah tidak kunjung muncul ke permukaan, kemudian peristiwa itu dilaporkan pada pihak berwajib. Menurut Darsono, saksi mata, kedua jenazah ditemukan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya, para korban dibawa ke puskesmas lalu dibawa ke rumah duka masing-masing. Kapolsek Natar Kompol Enrico Donald Sidauruk membenarkan dua warganya tenggelam di embung. Saat itu korban R sedang berenang di embung sementara tiga orang bernama Bayudin, Darsono, dan Rory Simim sedang memancing. Kemudian ketiganya mendengar teriakan minta tolong dari korban R. Bayudin langsung berlari ke sumber suara dan menceburkan diri ke embung untuk menolong korban R. Namun Bayudin ikut tenggelam bersama korban. Kemudian anggota Polsek Natar dan Basarnas Provinsi Lampung melakukan pencarian di sekitar lokasi tempat kejadian. Sekira pukul 16:45 waktu Indonesia Barat, korban R berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lampung Barat segera perbaiki jembatan putus di Kecamatan Sukau. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat segera melakukan penanganan terhadap jembatan putus di Pekon Pagar Dewa menuju Pekon Sukamulya, Kecamatan Sukau. Penanganan yang akan segera dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Barat tersebut merupakan respon cepat akibat dampak banjir yang terjadi di wilayah tersebut sehingga menyebabkan jembatan putus. Bupati Parosil Mabzus mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Lampung Barat agar segera dilakukan penanganan terhadap jembatan putus. Selain itu, Bupati Parosil juga mengatakan penanganan yang dilakukan tidak dapat langsung dilakukan karena saat ini alat berat sedang digunakan untuk membantu perbaikan jalan di daerah pesisir barat. Setelah selesai di lokasi tersebut, barulah alat berat akan segera diluncurkan ke lokasi jembatan putus untuk segera dilakukan perbaikan. Bupati berharap agar perbaikan jembatan putus bisa segera dilakukan karena yang diketahui bahwa jembatan tersebut merupakan akses utama masyarakat Pekon Sukamulya. Berdasarkan pantauan saat ini kondisi masyarakat yang terisolir akibat putusnya jembatan semuanya masih dalam keadaan baik. Diketahui juga tidak ada korban jiwa dalam kejadian bencana
yang menyebabkan jembatan putus. Namun, untuk akses menuju ke Pekon Sukamulya dan akses masyarakat Pekon Sukamulya untuk keluar, saat ini masih terbilang sulit akibat jembatan putus. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sukses gelar Motocross dan Grace Track Street War Championship 2022. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Lampung Selatan yang ke-66 tahun, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggelar Motocross dan Grace Track Street War Championship di sirkuit Wairagong Kalianda, Lampung Selatan pada Minggu 13 November 2022. Event tersebut dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada hari pertama Sabtu 12 November 2022 diisi pelaksanaan free practice dan qualifying pembalap bebek modif open FFA bagi pemula junior Lampung Selatan, Sport for Tag Open, bebek modif, serta Sport Trail Open dan MX Open. Kemudian puncak acara pada Minggu 13 November 2022 diisi dengan perlombaan untuk memperebutkan juara sesuai kelas yang diperlombakan. Grace Track dan Motocross MX GTX Street World Championship ini merupakan event penutupan terbesar se-Indonesia dan berskala nasional dari seluruh rangkaian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sirkuit yang baru saja diresmikan oleh Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto bersama dengan diselenggarakannya event tersebut banyak mendapatkan dukungan serta antusias masyarakat. Sehingga terlihat antusias masyarakat yang memadati sekeliling area sirkuit. Benny, warga Kalianda yang datang mendukung temannya menilai sirkuit yang baru milik Lampung Selatan ini sudah berstandar nasional seperti di tempat lainnya. Salah seorang pembalap bernama Diko Official dari Rizky Motor Bos Milk Grace Track Team dari kota Pasuruan, Jawa Timur mengungkapkan, sirkuit Wairagong Kalianda sudah mendapat penilaian yang sangat bagus dari para cruiser dan para official. Menurutnya, hanya persiapan eventnya saja yang masih kurang, contohnya dari jalan masuk, tiket, dan penataan pedok, serta untuk sirkuitnya sudah baik. Event ini diramaikan pembalap dari Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan hingga Papua. Berita selanjutnya, Les Femmes Lampung City Mall beri diskon hingga 50%. Les Femmes Lampung City Mall memiliki promo menarik di bulan November 2022. Store leader Les Femmes Lampung City Mall Hanafis mengatakan promo ini diberikan untuk memanjakan semua pelanggan setia Les Femmes. Adapun promo yang diberikan adalah diskon 10 hingga 50%. Menurut Hanafis, pada Senin 14 November 2022, diskon diberikan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, dan dompet wanita. Hanafis menjamin kalau tas, sepatu, dan dompet yang diberikan diskon adalah tas, sepatu, dan dompet yang memiliki kualitas yang baik dan modelnya kekinian. Sebab Les Femmes selalu menjaga kualitas dari produk-produknya. Ia mengatakan kualitas yang terjaga itu salah satunya terlihat dari keawetannya, jadi tidak perlu khawatir akan cepat rusak. Selain itu juga selalu dihadirkan model yang kekinian dan warnanya pun adalah warna-warna menarik, bahkan ada warna yang jarang dimiliki oleh toko lainnya. Hanafis menjelaskan Les Femmes adalah toko yang menjual tas, sepatu, dan dompet khusus wanita. Tas dan sepatu tersedia model untuk ke pesta, bekerja, kuliah, dan jalan-jalan santai. Untuk tahu lebih banyak mengenai tas, sepatu, dan dompet ini bisa langsung datang ke Les Femmes Lampung City Mall yang ada di lantai ground Lampung City Mall. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.